Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Hari ini Ustazah Sayyidah akan menjelaskan kepada kalian tentang materi siklus air. Ada yang pernah dengar nggak? Atau pernah baca di buku? Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita cek dulu ya. Kalian cukup menjawab di dalam hati. Kita akan melakukan pretest. Pertanyaan pertama, apakah kalian tahu tahapan apa saja dalam siklus air? Iya atau tidak? Yang kedua, pernahkah kalian mendengar tentang istilah evaporasi? Iya atau tidak? Yang ketiga, pernahkah kalian mendengar istilah transpirasi? Iya atau tidak? Keempat, pernahkah kalian mendengar tentang kondensasi? Iya atau tidak? Yang kelima, pernahkah kalian mendengar istilah presipitasi? Iya atau tidak? Yang terakhir, pernahkah kalian mendengar istilah infiltrasi? Iya atau tidak? Bila sebagian besar dari kalian menjawab iya, berarti kalian pernah baca atau pernah melihat video mungkin? Nah, sekarang kita tinggal mendalami lagi tahapan-tahapan pada siklus air. Kalau kebanyakan dari kalian menjawab tidak, maka inilah saatnya kita belajar tentang tahapan siklus air. Pernahkah kalian memikirkan hal ini? Dari mana ya hujan berasal? Bagaimana proses turunnya hujan atau salju? Atau kalian pernah berpikir padahal hujan turun terus-menerus, tapi mengapa waduk, danau, bahkan laut tidak sampai menutupi semua bagian bumi? Kemana ya larinya air tersebut? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan gambar siklus air berikut ini. Tahapan dalam siklus air. Ini adalah gambar dari permukaan bumi. Siklus ini diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan serupa juga terjadi pada permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Ayo ulangi bersama-sama. Evaporasi. Selanjutnya yang terjadi adalah penguapan tidak hanya terjadi pada air atau tanah. Penguapan juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dikenal dengan istilah transpirasi, penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Ayo kita ulangi sama-sama. Transpirasi. Yang ketiga adalah kondensasi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui evaporasi dan transpirasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil. Nah, inilah yang dinamakan dengan peristiwa kondensasi. Kondensasi ini juga bisa dikenal sebagai proses pembentukan awan. Ya, selanjutnya awan yang mengalami proses kondensasi akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Hal ini memungkinkan awan akan menyebar dari atmosfer laut menuju ke atmosfer daratan. Lalu akan mengalami proses selanjutnya, yaitu proses presipitasi. Yuk, ulangi lagi sama-sama ya. Proses presipitasi. Proses ini adalah proses yang biasa kita kenal dengan proses turunnya hujan. Nah, ketika suhu udara yang tinggi menyebabkan jatuhnya butiran-butiran air membasahi permukaan bumi. Nah, kalau suhu udara di sekitar awan itu rendah, maka yang jatuh ke permukaan bumi adalah salju, hujan salju.
Nah, setelah turun di permukaan bumi, air akan jatuh membasahi permukaan bumi, lalu akan bergerak dari permukaan yang tinggi menuju ke permukaan yang lebih rendah. Nah, ini akan masuk ke saluran-saluran seperti parit atau got, sungai, danau, muara, laut, hingga samudra. Nah, selanjutnya proses yang terakhir, tidak semua air hujan itu akan mengalir ke permukaan bumi untuk menuju ke laut ya. Sebagian kecil di antaranya akan bergerak masuk melalui pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi di dalam tanah. Ini disebut dengan proses infiltrasi. Yuk, kita ulangi sama-sama. Proses infiltrasi. Ya. Proses infiltrasi ini akan masuk ke dalam permukaan pori-pori tanah dan kita biasa sebut dengan air tanah. Nah, proses ini juga akan membawa air yang masuk ke tanah menuju kembali ke laut. Sudah selesai 5 tahapan siklus air. Nah, anak-anak agar lebih memudahkan kalian menghafalnya, Ustazah punya singkatan nih. Singkatannya yaitu Eva tuku kopi ya. Perhatikan baik-baik, Eva tuku kopi. Eva itu kepanjangannya evaporasi, tuku huruf depannya adalah T, berarti transpirasi, ko itu kondensasi, dan P-nya presipitasi, dan yang terakhir I, infiltrasi. Ya, ingat-ingat lagi ya. Eva tuku kopi. Evaporasi, T-nya transpirasi, Ko-nya kondensasi, P-nya presipitasi, dan I-nya infiltrasi. Nah, anak-anak, meskipun ada siklus air, tetap kita harus menjaga agar air itu tetap berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga ketersediaannya selalu ada. Ya, seperti yang kita tahu, meskipun air itu jumlahnya melimpah, namun ada kadang kita dengar berita beberapa daerah mengalami kekeringan. Itu berarti ada yang tidak seimbang dalam siklus air kita. Nah, cara menjaganya tentu dengan melihat dari tahapan siklus air yang sudah kita pelajari tadi ya. Ya, saya ulangi lagi nih. Misalnya, kalau kita menebang pohon terlalu banyak dan tidak difikirkan untuk menanam hutan atau reboisasi kembali, maka proses transpirasi tidak akan berjalan dengan baik sehingga awan yang dihasilkan pun akan menjadi lebih sedikit sehingga mempengaruhi jumlah hujan atau curah hujan yang turun ke tanah. Selain itu, kalau kita menebang pohon sembarangan, tidak ada lagi yang bertindak sebagai pencengkram air tanah sehingga mengganggu proses infiltrasi. Air yang jatuh ke bumi langsung mengalir begitu saja ke laut. Demikian tadi tahapan siklus air dan bagaimana cara menjaga agar air tetap dalam keadaan seimbang. Anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Jadi, yuk kita sama-sama jaga supaya kita tidak sampai mengalami kekeringan atau kekurangan air ya. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan dan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.